Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring mata pelajaran IPS untuk kelas 7. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai potensi sumber daya alam Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat tentang sumber daya alam. Yang pertama adalah pengertian dari sumber daya alam itu sendiri. Jadi, yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah semua potensi alam yang berada di bumi, baik itu benda mati maupun makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Itu yang dinamakan sumber daya alam. Kemudian yang kedua adalah macam-macam sumber daya alam. Di sini terdapat 5 jenis sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah sumber daya alam terbarukan, yaitu sumber daya yang dapat dibentuk kembali oleh alam. Jadi untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui ini, untuk pembaruan sumber daya alamnya ini dapat dilakukan melalui proses siklus atau bisa dengan proses reproduksi. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena memang ketersediaannya terbatas. Mengapa demikian? Hal ini karena memang tidak adanya penambahan jumlah atau memang proses pembentukannya ini memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi bisa memerlukan waktu ribuan bahkan sampai jutaan tahun. Contoh sumber daya alam ini contohnya adalah mineral, barang tambang, gas alam, batu bara, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber daya alam berdasarkan materinya. Ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sumber daya alam hayati atau sumber daya alam organik, yaitu sumber daya alam yang materi pembentukannya ini berasal atau berupa jasad hidup, baik itu berupa hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Contohnya peternakan, kehutanan, atau pertanian. Yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati atau sumber daya alam anorganik, yaitu sumber daya alam yang materialnya ini berasal dari benda mati yang bisa berupa zat padat, zat cair maupun zat gas. Contohnya tanah, minyak, mineral, batuan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan habitatnya. Ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sumber daya alam terestrial atau sumber daya alam daratan, yaitu semua sumber daya yang ada hubungannya dengan tanah sebagai tempat atau lahan kegiatan manusia. Contoh, tanah dapat dijadikan bahan baku untuk industri seperti pembuatan keramik, pembuatan genteng, atau
pembuatan batu bata. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam akuatik atau perairan, yaitu sumber daya alam yang ada hubungannya dengan air. Contohnya danau, sungai, air hujan, atau air laut. Yang selanjutnya adalah sumber daya alam berdasarkan nilai konsumsinya. Ini juga ada dua, yaitu sumber daya alam yang tidak cepat habis dan sumber daya alam yang cepat habis. Sumber daya alam yang tidak cepat habis ini merupakan sumber daya ini dapat dipakai secara berulang-ulang hingga tidak cepat habis karena memang sumber daya ini mempunyai nilai konsumsi yang relatif kecil. Contohnya intan, batu permata, atau logam mulia. Ini biasanya digunakan untuk perhiasan. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya alam yang cepat habis. Untuk sumber daya alam ini memang umumnya sulit didaur ulang karena nilai konsumsinya yang relatif besar. Contohnya adalah bensin dan gas alam. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya alam dilihat berdasarkan bentuknya. Ini dibagi menjadi 5, yaitu sumber daya materi, yaitu sumber daya alam yang berbentuk materi. Contohnya adalah mineral magnetit, hematitit, limonit, siderit, dan pasir kuarsa. Yang kedua, sumber daya hayati, yaitu sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup, baik itu berupa hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Jika sumber daya alam ini berupa tumbuhan, itu dinamakan sumber daya nabati. Sedangkan apabila sumber daya alam ini berupa hewan, maka disebut dengan sumber daya alam hewani atau sumber daya hewani. Yang ketiga, sumber daya energi, yaitu sumber daya alam yang berguna untuk menghasilkan energi seperti bahan bakar fosil, yaitu berupa bensin, solar, maupun minyak tanah. Yang keempat adalah sumber daya ruang. Ruang atau tempat yang diperlukan manusia untuk melakukan aktivitas hidupnya. Jadi, apabila semakin besar pertambahan jumlah penduduk, apabila jumlah penduduknya ini semakin besar, maka akan sulit untuk diperoleh sumber daya ruang. Padahal Pulau Jawa sendiri ini merupakan pulau yang jumlah penduduknya paling padat. Kemudian yang terakhir yaitu sumber daya waktu. Keberadaan sumber daya waktu ini terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam yang lain. Contohnya, air akan sulit didapat pada saat musim kemarau, sehingga perkembangan tanaman pertanian juga akan menjadi terganggu. Ini adalah contoh sumber daya waktu. Sampai sini dulu ya anak-anak. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Kita lanjutkan di lain waktu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.